Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Oke sahabat, kembali lagi di channel Adin Iwan PSSI ya sahabat ya. Di video Adin Iwan kali ini Adin Iwan akan membahas tentang uang gaib ya sahabat ya. Uang gaib, barang gaib, pesugihan, segala macam tetek bengek itu ya sahabat ya. Jadi di sini sahabat Adin Iwan mau bercerita tentang pengalaman hidup Adin Iwan ya sahabat ya. Di sini sahabat, saya ini sebelum mengucapkan kata-kata, sebelum saya mengucapkan sesuatu itu bahkan hasil dari pengalaman hidup saya ya sahabat ya. Jangankan uang gaib sahabat, yang namanya Nyi Blorong, yang namanya Ratu Kidul kata dorang itu bahkan saya pernah menemuinya sahabat. Jadi mitos di dunia kata orang, tapi pernah ada nyatanya di dalam diri saya, cuman itu dalam mimpi sahabat. Jadi kalau untuk uang gaib sahabat di luar sana jangan pernah percaya dengan yang namanya uang gaib sahabat. Karena ketika kita percaya dengan uang gaib, disitulah alam bawah sadar kita sudah dikuasai sama jin. Kita dihipnotis sahabat. Tidak ada yang namanya uang gaib. Waktu itu Adin Iwan pernah ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur namanya Gus Imam sahabat. Gus Imam itu waktu itu menjanjikan dengan saya uang 40M. Uang 40M di situ saya kehilangan sadar sahabat. Ketika saya dapat cerita dari teman saya katakan dengan teman saya, kalau kamu mau kaya jangan kaya duluan. Saya bilang sama dia, saya pun mau kaya, apa cerita, gimana jalur ceritanya. Dia bilang dengan saya, uang gaib. Uang gaib seperti apa? Kamu sudah pernah melihat? Iya, saya sudah pernah melihat, kata dia. Jadi waktu itu spontan ingatan saya ini hilang sahabat. Ketika itu pula saya berpikir saya itu kaya sahabat. Yang saya pikir saya kaya. Yang saya pikir saya belum pernah melihat uang 40M, tiba-tiba ini saya ditawarin uang 40M ya sahabat ya. Jadi seketika itu saya bilang dengan sahabat saya, persyaratannya apa? Pakai mahar 4.700.000. Tidak masuk di akal ya sahabat ya. Uang 4.700.000 ditukarkan dengan uang 40M. Kalau dipikirkan pakai logika tidak masuk di akal ya sahabat ya. Tapi itu nyata. Saya yang jalanin sahabat. Seketika itu saya bilang sama teman saya, nyewa supir, ngerental mobil, berangkat kita ke Jawa Timur. Jadi saya berangkat ke sana waktu itu sahabat, menemuin Gus Imam. Saya bilang dengan supir, ketika kita di perjalanan, saya bilang ketika kita pulang dari rumah Gus Imam, siapapun yang hadang kita di jalan tabrak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam pikiran saya sudah uang 40M sahabat. Jadi dalam pikiran saya pulang itu sudah bawa uang 40M sahabat. Ternyata ketika saya sampai di rumah Gus Imam, saya sungkem dengan dia, saya bercerita dengan dia, Gus Imam bohong kata saya, bohong kata saudara saya bilang. Begini masalah uang gaib. Seketika itu Gus Imam spontan bilang dengan saya, oh iya kata dia, kalau kamu tidak percaya itu dengan saya. Di situ saya dibawa dia ke dalam suatu ruangan sahabat. Di dalam ruangan itu ada satu peti sahabat. Petinya itu ukurannya panjangnya hampir 2 meter sahabat. Tingginya itu hampir setengah meter. Di situ sebelum Gus Imam itu wirid di depan muka saya, dia bilang apapun yang kamu lihat jangan menjamkan mata. Jadi ketika dia itu wirid, saya nggak tahu apa yang dia baca, entah dia itu wirid masalah Al-Quran, masalah agama ataupun seperti apa, saya tidak tahu yang dia baca, soalnya saya tidak mendengar. Seketika itu pula saya melihat uang itu keluar dari dalam peti itu sahabat, tumpukan 10 juta sampai peti itu penuh, senilai 40M. Tapi di situ saya dikasih rahmat sama Allah, di situ saya disadarkan oleh Allah, saya sadar bahwasannya ini hipnotis. Seketika itu pula saya menjamkan mata ya sahabat ya. Saya menjamkan mata, di situ saya melihat dalam peti itu uang itu tidak ada. Ketika saya tutup lagi mata saya buka lagi, saya lihat uang itu ada lagi. Nah di situ sahabat saya sadar ini hipnotis. Jadi banyak sahabat penipuan yang
yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan kiai, yang mengatasnamakan ustadz, ini banyak sahabat. Jadi saya bercerita ini atas pengalaman saya sahabat. Saya bukan bercerita kata orang, saya yang sudah pernah menjalani sahabat. Nah, jadi untuk para sahabat di luar sana, ketika ada orang yang menawarkan uang gaib ataupun penarikan uang gaib, jangan pernah percaya sahabat, karena semua itu tipu daya iblis sahabat. Tipu daya iblis, manusia yang menyerupai iblis sahabat ya. Karena mereka tidak kehabisan akal sahabat. Bagaimana caranya mereka mencari titik kelemahan seseorang yang bisa mereka kelabui. Ketika bisa mereka kelabui ya sahabat ya, disitulah dikuras mereka harta kita. Kita tidak bisa nuntut sahabat. Di situ kita nggak ada surat perjanjian. Kalaupun kita mau tuntut, kita nggak berani. Di dalam hati nurani kita ini kita sudah nggak sanggup. Ketika saya mau kembali lagi ke sana, saya takut kena tipu lagi. Jadi untuk para sahabat di luar sana, ingat, jangan pernah percaya yang namanya uang gaib sahabat ya. Saya sendiri yang sudah pernah menemui guru-gurunya ya sahabat ya, semua itu penipu sahabat. Yang kedua ya sahabat ya, masalah pesugihan. Pesugihan Nyi Blorong, Ratu Kidul yang jual musuh, yang namanya pengen kaya tapi jual musuh, itu semua nol sahabat, kosong, tidak ada. Karena saya sudah pernah menjalaninya sahabat. Jadi waktu itu saya berangkat ke Gunung Kawi sahabat, ke Gunung Kawi, lalu saya ke pantai Karangmini sahabat. Saya ke pantai Karangmini di Cilacap dulu sahabat. Saya menemui juru kunci di situ sahabat. Saya sudah pernah bertapa di sana sahabat. Tapi apa sahabat? Semua itu hasilnya nol. Saya bertapa di sana bukan semata-mata saya mau pesugihan ya sahabat ya. Saya mau cari tahu kebenarannya sahabat. Ketika di sana saya ngajak teman saya, bahkan teman saya sudah lupa diri di sana sahabat. Dia bahkan berani mengorbankan kedua orang tuanya di sana sahabat. Disitulah saya, pintu hati saya terketuk, saya sadarkan dia, akhirnya dia nangis meluk saya. Karena tidak ada sahabat orang yang kaya instan, itu tidak ada. Kalau kita mau kaya, cari yang nyata-nyata ya sahabat. Istilahnya sahabat, kita kerja nyangkul bawa ke sawah, bawa cangkul, diupah 50.000 satu hari, itu lebih bermanfaat, itu lebih berkah, lebih nyatanya di dunia ini sahabat. Tapi kalau kita berpikir mau kaya dengan hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah mungkin sahabat. Itu bohong semua itu. Itu tandanya hati kita, pikiran kita itu sudah dikuasai iblis ya sahabat ya. Jadi iblis ini sahabat bukan cuma sekedar iblis di alam gaib sahabat. Manusia sekarang ini sudah banyak yang berhati iblis, berakhlak iblis ya sahabat ya. Bukan cuma iblis, manusia ini sudah lebih-lebih dari iblis sekarang sahabat. Jadi untuk sahabat di luar sana, saya ingatkan untuk sahabat, kalau mau kaya, kalau banyak harta sahabat, cari kerjaan yang nyata ya sahabat ya. Satu kunci untuk kita sukses sahabat. Yang pertama, kita punya kedua orang tua ya sahabat. Jangan pernah melalaikan kedua orang tua kita sahabat. Karena sahabat, kita tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa ada kedua orang tua kita ya sahabat. Sanjung orang tua kita, ayomi mereka selayaknya mereka orang tua kita sahabat. Jangan pernah melalaikan kedua orang tua kita. Kalaupun kita ada rezeki sahabat, sebagian dari rezeki kita itu adalah dari doa kedua orang tua kita sahabat. Untuk sampai di sini sahabat sudah paham belum masalah uang gaib dan pesugihan ya sahabat ya. Ingat sahabat, tidak ada, semua itu penipu. Ada orang yang mengatasnamakan kiai, ada orang yang mengatasnamakan ustadz, ada orang yang mengatasnamakan dukun, aki, bahkan juru kunci segala macam. Mereka aja hidupnya susah sahabat. Kalaupun ada,
orang yang menggandakan uang itu, orang itu kaya ya sahabat ya, itu karena sudah banyak korban yang mereka makan sahabat. Makanya mereka sudah kaya. Jangan sampai kita yang belum ini tergiur ya sahabat ya. Kan sekarang ini banyak sahabat orang bangkrut, seketika bangkrut berpikirnya buntu, akhirnya berangkat ke pulau-pulau yang entah pesugihan segala macam. Tanpa mereka sadari, mereka berangkat sudah mengeluarkan biaya. Mereka jual tanah, mereka jual rumah, berangkat untuk pesugihan dengan harapan pulang dapat harta banyak. Survei membuktikannya sahabat ya, semua yang pulang dari pesugihan, semua orang yang pulang dari mengandalkan uang jatuh miskin sahabat. Bahkan ada yang stres, gila, bunuh diri sahabat. Hati-hati. Karena sahabat, di dunia ini kita hidup ini semata-mata hanya untuk mati ya sahabat ya. Jadi bekerja keraslah di dunia ini semata-mata di jalannya Allah sahabat. Kalau mau rezekinya lancar, tubuhnya sehat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sahabat. Bersolawat, sholat 5 waktu. Karena hanya itu sahabat yang bisa membimbing kita, yang bisa menolong kita di surga nanti sahabat. Kok saya jadi ceramah gini ya sahabat ya? Oke sahabat, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Insya Allah semua akan saya jawab sahabat ya. Kalau untuk masalah perjalanan hidup sahabat, hidup saya ini sudah kenyang di jalan. Bahkan saya ini besar di jalan sahabat ya. Saya ini besar di jalan sahabat, tua di rantau. Jadi saya ini besar di jalan, tua di rantau sahabat ya. Jadi perjalanan hidup saya ini penuh lika-liku sahabat. Bukan cuma bahagia aja, susah yang sering saya temui. Makanya dulu saya itu tahu cerita-cerita uang gaib, cerita-cerita hipnotis, cerita-cerita pesugihan. Jadi saya bercerita ini atas pengalaman saya sahabat. Banyak teman-teman saya di luar sana yang ngeluh ketika mereka sudah percaya dengan orang itu, percaya mereka pulang kaya, ternyata apa? Mereka malah jatuh miskin. Yang punya istri cerai sama istrinya, yang punya orang tua, yang punya keluarga berantakan keluarganya. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dikelabui oleh iblis sahabat. Jadi untuk para sahabat, hindari dunia maya yang mengatasnamakan mengandalkan uang, habis itu uang gaib, sewa tuyul. Sahabat, saya kasih tahu dengan sahabat, tuyul itu mereka yang menjual tuyul itu tuyulnya ya sahabat ya. Tapi beda kepalanya saja sahabat, mereka kepalanya hitam, mereka itu tuyul masyarakat sahabat. Kalau memang ada sahabat ya, orang yang bisa mengandalkan uang, lalu mereka bilang bisa menarik uang gaib, temukan dengan saya sahabat. Saya melihat jidatnya sahabat. Ya. Sahabat percaya dengan saya, itu suatu tipu daya mereka untuk melabui pikiran sahabat supaya sahabat bisa kena tipu. Oke sahabat, mungkin cukup sekian video dari saya. Ikuti terus channel Adeniwan PSSI ya sahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat, supaya sahabat tidak akan pernah ketinggalan di video-video Adin selanjutnya ya sahabat ya. Adeniwan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.